melanjutkan bahasan dalam kitab Irsyadul Ibad sampai kepada pembahasan pasal fil ihtikar. Ihtikar ini pasal nimbun atau monopoli dalam jual beli. Wa tafriq bainal walidati wa waladiha, dan hukum memisahkan anak dari ibunya. Sebagaimana yang kita tahu, ya, yang namanya nimbun kan itu sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh mungkin pengusaha-pengusaha besar, di mana yang namanya nimbun itu tujuannya cuma satu, adalah meninggikan harga, kemudian menjual barang timbunannya pada saat harga sedang tinggi-tingginya. Kira-kira begitu ya. Ternyata hal ini dari zaman dulu pun sudah ada. Ya, kelakuan yang seperti itu dari zaman dulu sudah ada, sehingga ya Rasulullah SAW juga sudah mengabarkan kepada kita bahwa hal yang seperti ini hukumnya haram indallah, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhraja Ahmad wal Hakim an Abi Hurairah. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim dari Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Kanjeng Nabi, man ihtakara hukratan yuridu an yubliya biha 'alal muslimina fahuwa khati'un. Man ihtakara hukratan, barang siapa yang menimbun barang dagangan, yuridu an yubliya biha, ia ingin meninggikan harganya, ya, menjadikannya mahal dengan harta timbunan tersebut, alal muslimin, yang memberatkan kepada kaum muslimin, fahuwa khati'un, maka yang demikian itu adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang berdosa. Ai asimun, itu berdosa. Khati'un ai asimun, ya. Jadi perbuatan nimbun itu perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad bari'at minhu dhimmatullah wa rasulihi, maka sungguh telah terbebas ia dhimmatullah wa rasulihi, dari tanggungan Allah dan Rasulnya. Kalau ada orang yang melakukan ihtikar atau menimbun, maka Allah dan Rasulnya sudah membebaskannya. Artinya Allah tidak akan memberikan kepadanya rahmatnya. Nauzubillah min dzalik. Wahuma, kemudian yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim juga, Rasulullah bersabda, man ihtakara ta'aman, nah, barang siapa yang menimbun makanan arba'ina lailatan, selama 40 malam, faqad bari'a minallah, maka sungguh ia telah terbebas dari Allah. Wa bari'allahu minha, dan Allah telah terbebas darinya. Ia bebas dari tanggungannya, dan Allah pun bebas daripada pertanggungjawabannya. Ya, artinya Allah sudah membebaskan dirinya dari rahmatnya. Wa ayyuma ahlu aradatin, dan siapapun penduduk suatu kampung, suatu daerah, asbaha fihim umru'un, masuk pada suatu pagi ada seseorang ja'ian, dalam keadaan lapar, faqad bari'at minhum dhimmatullah tabaraka wa ta'ala. Jadi kalau ada satu penduduk, satu kampung, di mana ketika masuk waktu pagi di satu kampung itu ada orang lapar, maka katanya bari'at minhum dhimmatullah, maka tanggungan Allah bebas dari mereka. Artinya jangan sampai gara-gara orang ada yang menimbun,
sehingga ada orang yang kelaparan. Karena kalau ada orang yang kelaparan di satu kampung, kemudian orang satu kampung yang nggak ada yang peduli sama dirinya, sama orang tersebut, maka dosa semua itu satu kampung. Itu pentingnya kita saling peduli. Ya. Ada satu hikmahnya kita tinggal di kampung itu kan gitu. Kita tetangga, ya jangankan lapar, tetangga belum bayaran aja kita tahu, kan gitu ya. Anaknya belum bayaran tahu. Nah itu satu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena kalau ada orang yang lapar di satu kampung, kemudian waktu pagi ada orang lapar, itu artinya berarti kan kurang kepedulian dari tetangga kanan kirinya. Nah itu dosa semua satu kampung itu. Wa Ibnu Asakir, lalu kemudian berikutnya adalah diriwayatkan dari Imam Ibnu Asakir, man ihtakara ta'aman ala ummati, barang siapa yang menimbun makanan atas umatku arba'ina yauman, 40 hari, wa tasaddaqa bihi, lalu dia sedekahkan makanan tersebut, lam yuqbal minhu, maka tidak akan diterima katanya. Jadi kalau orang nimbun, habis nimbun misalnya nimbun 40 hari, sadar habis itu, nah dikasihin aja udah. Hatta dikasihkan setelah dia menimbun, maka katanya sedekahnya nggak diterima. Saking ini menunjukkan bahwa larangan terhadap menimbun itu jangan. Nanti di depan akan disebutkan bahwa yang namanya nimbun itu kan begini. Nimbun itu adalah nimbun barang pada saat mahal, bukan pada saat murah, bukan. Pada saat murah kan semua orang bisa beli. Ini orang nimbun barang itu nimbun pada saat lagi mahal, ditimbun supaya dia bisa menjual dengan harga paling tinggi. Nanti udah mahal banget baru dijualin tuh. Ya, barang mulai langka ditimbun supaya bisa jual dengan harga yang mahal. Itu yang namanya nimbun. Ya terutama dalam makanan terutama adalah makanan, yaitu makanan pokok yang dimaksud. Karena yang bisa membuat orang kelaparan kan makanan. Kalau pakaian mah ya orang semana butuh sih sama pakaian. Ya. Tapi kalau makanan itu karena makanan adalah hal yang primer, yang pokok. Wa Tabrani, lalu berikutnya dari Imam Tabrani meriwayatkan, bi'sal abdul muhtakir, seburuk-buruknya seorang hamba dalam al-muhtakir adalah hamba yang menimbun. In arkhasallahu al-as'ara hazina wa in aglaha fariha. Kalau Allah membuat harga murah, maka dia sedih. Dan kalau Allah membuat harganya mahal, dia senang. Kalau ada barang makanan mahal, senang. Wah, ini ladang bisnis nih, gitu ya. Kalau murah, sedih, karena tidak ada yang bisa dibisniskan, kira-kira begitu. Nah itu ada yang disebut dengan Abdul Muhtakir, orang yang suka nimbun. Wal Hakim, lalu yang berikutnya dari Imam Al Hakim, man dakhala fi syai'in min as'aril muslimin yughalli alaihim kana haqqan 'ala Allahi ayyaqdhifahu fi jahannam ra'suhu asfaluhu. Barang siapa yang punya andil dalam meninggikan harga-harga kepada kaum muslimin, meninggikan harga-harga yang memberatkan kaum muslimin, yang punya andil nih, karena haqqan 'ala Allah, maka menjadi hak Allah katanya, ayyaqifahu fi jahannam, untuk melemparkan ia ke dalam api neraka, ra'suhu asfaluhu, nanti kepalanya di bagian bawahnya, kepalanya duluan dilemparin. Ya. Jadi siapapun yang punya andil dalam naiknya harga yang memberatkan kaum muslimin, seperti penimbun, ya penadah, semuanya lah bagian ya. Semua orang yang terlibat dalam hal itu yang membuat harga menjadi mahal. Kalau sekarang bisa jadi mungkin pejabat juga yang bermain di situ dengan kepentingannya. Ya, atas dasar misalnya kalau sekarang kan ada banyak kepentingannya, bukan hanya bisnis, politik misalnya dan lain sebagainya. Nah itu juga sama. Pokoknya setiap orang yang punya andil dalam kenaikan harga sehingga memberatkan kaum muslimin, maka orang tersebut akan Allah lemparkan ke dalam api neraka dengan kepala di bagian bawah. Nah,
Wal Asbahani, lalu yang berikutnya dari Imam Al Asbahani, inna ta'aman ulqiya ala babil masjid. Sungguhnya suatu ketika ada makanan yang diletakkan di depan pintu masjid. Ya, suatu ketika ada makanan tergeletak atau dilemparkan di depan pintu masjid. Fa kharaja Umar radhiyallahu anhu, kemudian keluarlah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wa huwa amirul mu'minin yauma idzin. Pada saat itu Sayyidina Umar adalah amirul mu'minin, ya khalifah. Ini pada masa Sayyidina Umar berarti. Faqala, lalu Sayyidina Umar berkata, "Ma hadzal ta'am?" Ini makanan apa? Faqalu, lalu orang-orang yang ada di sana mengatakan, "Juliba ilaina au alaina." Ini makanan dibawa kepada kami, dibawakan kepada kami. Ya. Menguntungkan kami atau bisa merugikan kami. Ilaina au ilaina au alaina. Kalau ilaina berarti menguntungkan kami, kalau alaina berarti merugikan kami. Ini makanan dibawakan untuk kami gitu nih. Faqala lahu ba'dul ladina ma'ahu, kemudian sebagian orang yang berada bersama dengan Sayyidina Umar berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, qad ihtakara." Ini sungguh ini makanan ini adalah makanan hasil timbunan. Qala, lalu Sayyidina Umar bertanya, "Wa man ihtakarahu?" Siapa yang menimbunnya? Qalu, lalu mereka menjawab, "Ihtakarahu Farukhun wa fulanun maula Umar bin Khattab." Mereka yang nimbun ini makanan adalah si Faruh dan hamba sahaya yang dulu pernah dimerdekakan Sayyidina Umar. Hamba sahaya yang dimerdekakan Umar salah satu pelakunya. Farsala ilaihima fa'atayahu. Kemudian Sayyidina Umar mengutus orang untuk mendatangi dua orang ini, mendatangi si Faruh dan hamba sahaya ini. Ya. Faqala Umar, Faqala, lalu Sayyidina Umar berkata, "Ma hamalakuma ala ihtikari ta'amil muslimin?" Apa yang mendorongmu untuk menimbun makanan umat muslim ini? Faqalu, lalu mereka berkata, "Ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, nashtari bi amwalina wa nabi'." Kami membeli makanan ini dengan harta kami. Bahasa kita mungkin, ya kamu kalau menjual ya semau-mau kami. Kapan kita dijualnya? Orang gue juga boleh beli gitu. Bahasanya gitu. Ya beli pakai duit kita, ya kita mau jual terserah kita. Kata si Faruh gitu ya. Faqala Umar, kemudian Sayyidina Umar berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu." Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Man ihtakhara 'alal muslimina ta'amahum daraballahu bil judami wal iflas." Kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang menimbun atas kaum muslimin ta'amahum kepada makanan mereka, daraballahu bil judami wal iflas, maka Allah akan menimpakan ia bil judami dengan penyakit judam, kusta, wal iflasi dan kebangkrutan. Akan Allah bikin bangkrut dan Allah kasih penyakit kusta. Itu kata Sayyidina Umar. Mendengar ini, faqala inda dzalika Faruh ketakutan. Lalu ia berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, fa inni u'ahidullaha wa u'ahiduka ala alla a'uda fi ihtikari ta'amin abadan." Kata Faruh, sesungguhnya aku berjanji kepada Allah, juga berjanji kepada engkau untuk tidak mengulangi menimbun makanan lagi abadan selamanya. Kata Faruh nih, karena takut terhadap ancaman ya dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faruh tobat, fatahawala ila bari Misra. Kemudian si Faruh ini setelah itu pindahlah ke daratan negeri Mesir, ke Mesir lah, pindah ke Mesir. Wa amma maula Umar, adapun hamba sahaya yang pernah dimerdekakan Sayyidina Umar, faqala, ia berkata, "Nashtari bi amwalina wa nabi." Ia maksud, ini budak ini rada tambang, udah dikasih ancaman nggak takut, ya, mau beli pakai duit sendiri.
ya kita jual mau jual terserah sendiri, terserah kita aja. Itu kata dia. Jadi dia yang satu mah nggak, yang satu tobat, yang satu nggak tobat. Faza'ama Abu Yahya, ya, kemudian katanya Abu Yahya menduga, faza'ama Abu Yahya ahadarwatihi, menduga salah satu perawinya, annahu, bahwasanya ia ra'a Maula Umar majduman masyruhan. Setelah itu katanya, ini kata Abu Yahya, salah satu perawinya melihat bahwa ini hamba sahaya yang tadi kekeh dengan pendapatnya, nggak mau tobat setelah diingatkan Sayyidina Umar, satu ketika terlihat dalam keadaan majzum, dalam keadaan terjangkit penyakit kusta, masluhon, dan kakinya terputus. Udah pada buntung kan begitu ya? Kalau orang yang kusta itu kalau sudah menjalar kan mesti diamputasi, karena dia kalau tidak diamputasi dia akan menjalar terus. Nah, naudzubillahi min dzalik. Itu katanya adalah janji atau ancaman yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Orang yang melakukan ihtikar, maka Allah akan timpakan kepadanya penyakit judam dan juga penyakit dan juga kebangkrutan, iflas. Nah, ini adalah hukum ihtikar menimbun. Yang berikut ini adalah hukum memisahkan antara si ibu dan si anak. Ya, mungkin dulu banyak terjadi dalam masalah perbudakan. Ya, jadi memisahkan antara ibu dan anak, hamba sahaya, anak yang belum memayyiz, maka hukumnya haram. Ya, atau kalau sekarang itu memisahkan anak dari ibu, ya, misalnya terjadi perceraian dan sebagainya, ya, anak yang masih membutuhkan orang tua ibunya, maka tidak boleh dipisahkan. Wa akhraj Ahmad wa Tirmidzi an Abi Ayyub an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dari Abi Ayyub dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Kanjeng Nabi, man farraqa bainal walidati wa waladiha, barang siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah, maka Allah akan memisahkan antara dirinya dan orang yang dikasihinya pada hari kiamat. Ya, balasan bagi orang yang memisahkan antara ibu dan anak. Jadi kalau misalnya membeli hamba sahaya, ibu yang punya anak, maka emak sama anaknya kudu dibeli dua-duanya, jangan salah satunya, karena kalau salah satunya nanti jadi memisahkan. Pak hamba sahaya punya anak nih, anak yang belum memayyiz, maka nggak boleh dibeli emaknya saja atau dibeli anaknya saja, karena dengan membeli salah satunya artinya memisahkan antara ibu dan anaknya. Nah, memisahkan ini baik dengan cara jual beli atau dengan hibah. Wah, anaknya dikasih orang, namanya misahin ibu sama anak, gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Ini bukan cuma ini saja, bukan cuma hamba saya saja. Misalnya dalam kehidupan nyata, ya, orang suami istri kemudian nggak punya ekonomi susah, misalnya punya anak banyak, anaknya masih dikasih orang, disuruh adopsi, dipisahkan, itu juga nggak boleh sebetulnya. Ya, bainal walidah wal waladaha, nggak boleh memisahkan ibu dan anaknya. Wa Ibnu Majah, kemudian dari Imam Ibnu Majah meriwayatkan Rasulullah bersabda, la'anallahu man farraqa bainal walidati wa waladiha, Allah melaknat orang-orang yang memisahkan antara ibu dan anaknya, wa bainal akhi wa ukhtihi, dan antara saudara laki-lakinya dengan saudara perempuannya. Ini semua kalau mereka belum memayyiz. Belum memayyiz itu artinya berarti mereka masih saling membutuhkan. Ya, masih belum memayyiz. Kalau udah gede sih nggak apa-apa. Ya, jangankan sudah balik, sudah memayyiz aja sudah boleh. Makanya kan dalam hak asuh anak, ya, dalam hak asuh anak perceraian itu, kalau ada suami istri bercerai itu hak asuh anak jatuh pada siapa?
Memang dalam syariat kita, anak yang di bawah 7 tahun, 7 tahun itu berarti usia mumayyiz, di bawah usia mumayyiz, maka anak itu diberikan kepada ibu. Hak asuhnya itu ada pada emak dalam Islam tuh. Nanti setelah 7 tahun yukhayyar, ya anak diberikan pilihan mau milih emaknya apa bapaknya, mau ikut ibu atau bapak. Kalau anak di atas usia 7 tahun, 7 tahun ke atas. Kenapa? Karena umumnya usia 7 tahun ke bawah ini atau usia yang belum mumayyiz ini kan anak sangat membutuhkan sama ibu. Ya bagaimanapun sesabar-sabarnya laki-laki, ya ngurusin anak mah kerepotan, repot lah. Terus itu urusan yang begitu mah tentu perempuan lebih ahlinya dibanding laki-laki. Tanbihan, 2 pengingat. Yang pertama, annal ihtikal muharram, adapun menimbun yang diharamkan adalah ayam saka. Huwa ayam saka masyarahu fil ghalai, adalah menahan apa yang ia beli pada saat mahal, larrahisi, bukan pada saat murah, tapi membeli sesuatu yang pada saat mahal ditimbun, disimpan, ditahan. Minal akwati, dari makanan-makanan pokok. Jadi yang dimaksudnya adalah makanan-makanan pokok. Kalau nimbun gula kira-kira gimana? Masukkan. Ya. Walau tamron, walaupun tamar, walaupun kurma, nimbun kurma, termasuk berarti kurma termasuk makanan pokok. Wazabiban, dan juga kismis. Nah, berarti termasuk adawat-adawat yang dibutuhkan kayak gula, itu kan sesuatu yang dibutuhkan dalam makanan nih. Ya, gula mahal, nah, itu membuat harga makanan pun menjadi mahal. Because di an yabi'ahu bi aglami masyarahu indastidadil hajati ilaihi, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga tertinggi dari yang telah ia beli, indastidadil hajati ilaihi, ketika kebutuhannya sangat meningkat, ya, ketika kebutuhannya tinggi. Jadi itu yang disebut dengan ihtikar, menimbun. Jadi menimbun itu membeli sesuatu pada saat mahal untuk dijual dengan harga yang lebih mahal lagi. Ya. Jadi ingat zaman dulu ya, zaman Covid itu, beli masker 1 box ada orang jual sampai 500.000. Sekarang 15.000 aja kemahalan. Nggak ada yang beli. Iya, nggak ada yang beli. Ya, kalau kata apa, masker kesehatan, mau 1 boxnya 450.000 dulu. Nah, itu minability card. Wa al-Haqal Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali menyamakan bil kuti dengan kut, dengan makanan pokok, kullu ma yu'inu alaihi, ya, makanan atau setiap makanan yang menjadi pelengkap makanan pokok. Kata Imam Ghazali, bukan cuma makanan pokok, pokoknya yang menjadi pelengkap makanan pokok juga termasuk. Kalau ditimbun ya masuknya ke bab ihtikar gitu. Gula garam ya. Iya, termasuk pelengkapnya. Kalahmi wal fawaki, seperti daging, misalnya fawaki itu buah-buahan, ya. Gula kali gitu ya. Kalau garam mah kayaknya emang pernah garam mahal. Kalau garam, kalau gula kan memang mahal ya. Wasara al-Qadi bikarahatil ihtikar kesyab. Imam Al-Qadi, ya, Al-Qadi Husain apa siapa ini? Al-Qadi sini mungkin Imam Al-Qadi Husain ya. Katanya menjelaskan bahwa atau menegaskan dengan hukum makruh menimbun pakaian. Tuh, kalau pakaian mah nggak sampai haram, karena kan nggak, kebutuhan orang terhadap pakaian kan nggak seperti kebutuhan orang terhadap makanan. Ya, nimbun pakaian itu buat apa kira-kira? Nggak ada orang yang nimbun pakaian. Hah? Nggak ada ya, nimbun pakaian nggak ada kebutuhannya. Rusak. Ya, misalnya zaman sekarang lagi sesuai dengan model lagi Koreaan banget misalnya, kan nggak juga. Ya. Karena kalau pakaian mah, tapi mungkin kalau zaman dulu kan pakaian langka.
sulit. Bisa jadi gitu kalau itu pada zaman itu. Tapi menurut Imam Qadhi Husain juga, beliau mengatakan hukumnya hanya makruh kalau menimbun pakaian. Wasanihi, yang kedua, anna tafriqa bainal walidati wa waladihal ghairil mumayyiz, bahwa memisahkan antara si ibu dan anaknya yang tidak mumayyiz atau yang belum mumayyiz, lisigharin karena dia masih anak-anak, au jununin atau karena dia gila, anaknya gila misalnya. Ya, gila itu orang anak yang gila maka dihukumi seperti anak kecil. Karena orang gila membutuhkan wali. Ya. Jadi memisahkan antara anak dan si ibu, ya, anak yang belum mumayyiz ini, binahwi bai'in, dengan contoh seperti jual beli, li ghairi man ya'tiku alaihi haramun wa in radiyatil ummu, walaupun emaknya ridho. Misalnya ada hamba sahaya punya anak dijual, ya, oleh tuannya, baik emaknya atau anak yang dijual, itu hukumnya haram, kecuali kalau dijualnya untuk dimerdekakan. Ya, kecuali kalau dijualnya untuk dimerdekakan. Ini pun masih khilafiyah, karena dalam syarahnya mengatakan bahwa bahkan kalaupun dimerdekakan, ya, kalau si anak itu masih membutuhkan terhadap ibunya, maka kalau merdekakan dua-duanya, gitu. Artinya ada pendapat ulama yang lain bahkan ketika untuk memerdekakan. Tapi kalau pendapat yang di sini yang utama, kalau untuk memerdekakan mah nggak haram, nggak apa-apa. Ya, karena kan tujuan syariat adalah untuk memerdekakan hamba sahaya. Walaupun emaknya ridho katanya. Illa bil ikti wal waqfi, kecuali dengan itik dan wakaf. Kecuali dengan dimerdekakan dan diwakafkan itu tidak haram menurut sebagian pendapat yang di sini. Tapi pendapat yang lain mengatakan tetap mau dengan cara apapun, kalau judulnya harus memisahkan anak dengan ibunya, hukumnya haram. Wa yabtulu dzalika tasarruf. Ketika dihukumi haram, maka berarti tasarrufnya juga batal. Artinya kalau jual beli, maka jual belinya batal. Ya, misalnya jual beli anak, ya, memisahkan anak dari ibunya, maka jual beli yang dilakukan juga batal kalau dihukumi haram. Wal abu wal jaddatu wa in ba'uda kal ummi inda faqdiha. Kalau memisahkan anak sama emaknya kan jelas haram. Sekarang bagaimana hukumnya memisahkan memisahkan anak sama neneknya? Misalnya emaknya meninggal, si anak diurus sama nenek nih, ya, atau bapaknya diurus sama bapaknya, sama nggak hukumnya seperti memisahkan anak seperti dengan ibunya? Nah, di sini Musannif mengatakan bapak dan nenek itu sama seperti ibu ketika ibunya nggak ada. Artinya memisahkan anak dari bapaknya ketika emaknya nggak ada, memisahkan anak dari nenek atau kakeknya ketika emak bapaknya nggak ada, maka juga hukumnya haram. Nih, ini berbicara kepada anak yang belum mumayyiz, di bawah usia 7 tahun. Wa yahrumu tafriq aidan bisafari bainal ammati wa waladiha al ghair mumayyiz. Juga haram juga katanya memisahkan anak dari ibunya dengan perjalanan. Ya, misalnya hamba sahaya nih, emaknya disuruh pergi kemana gitu, nyuruh ninggalin anaknya. Itu juga sama haram. Bukan hanya saja dengan jual beli, tapi dengan melakukan perjalanan pun hukumnya haram. Wa baina zaujati wa waladiha, misain anak emak dari anaknya, ya, yaitu istri, suami memisahkan istri dari anaknya, nggak boleh tuh. Bi khilafil mutallaqati katanya, kecuali beda lagi hukumnya bagi perempuan yang sudah tertolak. Ya, kalau dia udah tolak mah itu mah kesepakatan aja gitu ya. Ya, tapi kalau misalnya punya bini punya anak, anaknya dipisahin tuh, usia 7 tahun, masih 4 tahun kita pondokin aja, emaknya nggak itu, jangan, haram itu mah. Ya, kecuali yang mutolak. Kalau mutolak istri yang sudah tertolak, maka itu lain cerita, hukumnya berbeda gitu ya. Memang nggak boleh memisahkan adonah dari ibunya, hak asuhnya nggak boleh. Hanya saja kalau sekedar misalnya kalau mutolakoh kan
biasanya bapaknya pengen ketemu atau bapaknya pengen ngajak main, ya boleh gitu. Itu tidak menjadi haram. Wa yahramu nahwu ba'i waladil bahimah. Nah, begitu juga hewan katanya. Haram juga jual beli seperti anak hewan malam yastagni anil laban, ya, aw lam yaqsudid dzabhu aw lam yaqsudid dzabhu wa batala. Haram juga menjual hewan, ya, yang punya anak. Misalnya nih, kamu punya kucing banyak, anaknya masih baru merah-merah, emaknya ditawar orang, dijual aja, gitu ya. Haram tuh, karena si anak masih butuhkan emaknya. Bahkan katanya bisa sekarang mah diurusin, disusuin sama susu formula misalnya gitu. Ya walaupun begitu kan lain. Formula E. Ya kalau mau jual semua tuh, nggak boleh di sini. Bawa semua tuh bawa. Ya Allah yang sudah dapat, kecuali katanya bermaksud untuk dzabh. Ya. Wabatola, karena haram maka jual belinya pun tidak sah. Ya beli kambing misalnya, ya kambing kalau emaknya diambil atau kambingnya anaknya mati, gitu, ya kan? Sayang. Sepaket itu sama anak gitu. Kalau anaknya masih tidak bisa lepas dari susu emaknya gitu. Wa bahasa Subki hormatu dhabi ummihi ma baqaihi. Bahkan Imam Subki membahas haram menyembelih emaknya sementara anaknya masih membutuhkan susunya. Ya, kambing baru beranak, ya, susu anaknya masih merah-merah, induknya disembelih aja, haram tuh. Oke. Ya, syariat kita sampai hewan aja ada syariatnya loh, luar biasa ya. Ya karena memang Allah menyayangi ruhama, menyayangi orang-orang yang penuh dengan kasih sayang. Kasih sayang itu ditunjukkan bukan hanya saja kepada sesama manusia, tetapi juga kepada makhluk yang lain. Kalau dalam kitab Usfur dibahas banget ini ruhama, ya. Kucing piara. Nggak nguntungin gitu ya. Wa yahrumu bai'un nahwil inabi mimman ulima. Nah, ini lain lagi hukum. Ini nggak boleh kita menjual sesuatu kepada orang yang dengan menjual itu kita membantu kemaksiatan. Ya. Nggak boleh kita menjual sesuatu kepada orang yang kita tahu orang itu kalau memiliki barang yang kita jual kepadanya dia akan melakukannya untuk maksiat. Jual golok pada perampok misalnya gitu. Kita tahu dia mau ngerampok nih, kita jual golok. Wa yahrumu bai'un nahwil inabi, dan haram menjual anggur sebangsa anggur gitu ya. Apa saja, berarti bukan hanya anggur, apa saja, buah-buahan apa saja. Miman ulima audhanna annahu yutakhadhuhu muskiran lisyurbi. Yang kita tahu, yang diketahui bahwa orang ini diketahui atau kita duga orang ini membeli anggur itu untuk dijadikan khamr, minuman yang memabukkan. Oh, dia buat beli buah-buahan biasanya memang buat bikin minuman tuh gimana tuh? Ya. Nah, kalau kita menjual kepada orang yang sudah diketahui atau diduga memang dia pelaku misalnya, ya, maka hukumnya haram. Wal hashishata mimman yu'lam annahu yasta'miluha. Ya, menjual hashishah. Ganja lah gitu kira-kira. Ya. Produk-produk yang seperti itulah kepada orang yang jelas akan memakainya. Nah, juga haram hukumnya. Ya kan, kayak sebetulnya kan yang seperti ini kan kalau untuk pengobatan mah boleh-boleh aja. Ya, bahkan dulu ada penelitian bahwa ganja bisa digunakan untuk terapi yang sindrom apa gitu. Ya kan? Ya kalau untuk itu kan boleh. Tetapi kan ya obat bius aja misalnya di medis digunakan. Ya, tapi kalau untuk kejahatan kan nggak boleh. Gitu. Wal amrad mimman urifa bil fujuri bihi walau bistifadatin. Ya. Menjual budak yang amrod. Ini amrod itu Nyakitan. ya? Nyakitan apa? Bukan, amrod itu amrodun. Amrod itu
apa namanya, anak laki-laki yang usia remaja, bahkan mungkin sebagian baru balik, yang belum tumbuh jenggot, ya cakep gitu. Kalau mungkin kalau di daerah-daerah yang seperti itu kan banyak yang demen sama begitu, menjual hamba sahaya yang amrod kepada orang yang fujur, yang berotak mesum, kira-kira begitu. Ya, yang jahat lah. Walaupun seperti walaupun hanya untuk dieksploitasi misalnya, gambarnya apanya, gitu. Itu nggak boleh lah pokoknya. Artinya mencelakakan orang lain kan. Walaupun itu kedudukannya hamba sahaya. Tapi bahasanya kan kepada orang yang diketahui atau diduga kuat. Ya, menjual kepada orang yang diketahui atau diduga kuat. Tapi kalau pada orang yang nggak tahu mah, ini buat apaan beli amrod nih? Ya kan nggak tahu itu orangnya. Kita jual ya, nggak masalah. Kalaupun kemudian terjadi perbuatan jahat, ya itu luar kemampuan kita. Ini mah menjual sesuatu yang diketahui atau diduga orang yang membeli itu akan melakukan maksiat dengan barang yang dibelinya. Haram hukumnya. Ya. Tuwadik lil muharishah, menjual ayam Bangkok misalnya buat diadu. Tahu nih tukang adu ayam. Dia jual ayam sama dia, haram hukumnya. Wal kabas lil munatihah, sama untuk jual kambing buat diadu. Nah, apapun pokoknya menjual apa saja kepada orang yang diketahui akan melakukan perbuatan maksiat dengan barang tersebut, maka hukumnya haram. Wa kullu ma yuaddi ila maksiatin walau dhanantun, segala sesuatu yang menyebabkan adanya perbuatan maksiat walaupun hanya dugaan, maka hukumnya haram. Ya. Dalam syariat ini ada namanya ilmu atau yakin, itu adalah pengetahuan 100%. Namanya ilmu. Kalau dzon itu namanya dugaan kuat. Ya, lebih dari 50%, kurang dari 100% namanya dzon. 50% namanya syak, ragu-ragu. Ragu-ragu namanya syak dalam bahasa Arab. Kalau baru cuma menduga saja, ngira-ngira, kira-kira, namanya tawahum. Ya. Kayaknya itu namanya tawahum. Kalau ragu-ragu 50%, kayaknya sih bener, karena pernah ada kabar ini, tapi nggak tahu juga ya. Nah, ragu-ragu berarti namanya syak. Kalau dugaan kuat, wah kayaknya bener sih orang begini-begini, ya, itu namanya dzon. Wah ini bener kok, orang mana ada jelas, ada orang lihat gitu, ada saksinya, ada batin, namanya yakin. Ya, itu dalam syariat. Wallahu a'lam.